Halo sahabat Sekolah Tekno. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips atau informasi bagaimana caranya kita melihat kesehatan dari hard disk kita ya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana caranya kita melihat kecepatan dari hard disk ataupun SSD kita. Jadi kalau di komputer saya ini, saya punya dua ya teman-teman ya. Yang ukurannya lebih kecil ini adalah SSD saya. Yang ukuran yang besar ini adalah hard disk saya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya melihat kesehatan dari hard disk ini. Kenapa melihat kesehatan hard disk ini penting? Karena yang pertama itu hard disk itu adalah tempat untuk kita menyimpan data ya teman-teman ya. Nah, hard disk ini ukurannya biasanya lebih besar, namun kecepatannya lebih rendah. Nah, kalau SSD itu biasanya ukurannya lebih kecil, tapi untuk kecepatan mengolah datanya, write atau read-nya itu lebih besar SSD. Nah, tapi SSD itu cenderung lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Ada juga yang paling besar mungkin sekarang masih sekitaran 4 TB kalau nggak salah. Nah, kalau hard disk itu ada yang sudah mencapai 10 TB teman-teman. Dan hard disk ini biasanya lebih besar ya. Nah, kembali lagi, kenapa sih kita harus sering-sering mengecek kesehatan hard disk kita? Yang pertama, hard disk itu kan untuk menyimpan data ya teman-teman ya. Dan sebagian dari kita juga ada juga yang masih menggunakan hard disk untuk tempat kita menginstal OS gitu ya. Nah, kita harus sering-sering mengecek kesehatannya. Jangan sampai nanti kita nggak tahu pada saat hard disk itu rusak dan semua data-data kita ada di situ, lenyap deh gitu. Kan nggak mau kan ya datanya sampai lenyap. Mungkin ada jasa servis komputer yang menggunakan recovery data, tapi itu harganya cenderung lebih mahal teman-teman. Jadi kan lebih baik kita mencegah daripada kita harus bayar lebih untuk sesuatu yang bisa kita cegah gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi yang pertama itu namanya adalah hard disk Sentinel ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka browsernya, ketikkan di sini hard disk Sentinel yang ini teman-teman. Nah, ini kita klik yang paling atas saja. Nah, di sini ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Kita pakai versi yang gratis saja ya teman-teman ya. Di sini teman-teman pilih aja mau yang mana. Ada yang versi setup, ada yang portable, ada juga yang standar. Tadi saya pakai yang versi portable. Kenapa portable? Jadi di pertemuan berikutnya juga nanti kita akan belajar aplikasi portable ya teman-teman ya. Jadi aplikasi portable ini kita bisa bawa aplikasi ini kemanapun kita pergi dan kita bisa menjalankannya di komputer yang lain gitu teman-teman ya. Nah oke, jadi ini saya pilih yang portable lalu saya download. Nah, proses downloadnya hampir sama kayak yang sudah-sudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman download aja, kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti kita buka direktorinya seperti biasa. Nanti ini file yang ada di sini, ini kita klik, terus kita ekstrak to ini teman-teman. Nah ini kita klik, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ini kita klik kanan, terus di sini ada tulisan ekstrak to HDD Sentinel Pro Portable, ini kita klik nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita buka. Nah di sini ada tulisan HDD Sentinel teman-teman. Ini teman-teman double klik aja. Oke gini deh. Nah caranya ini yang HDD Sentinel ini kita klik kanan, terus kita klik pin to start. Jadi sewaktu-waktu kita nanti membutuhkan programnya, kita nggak perlu masuk ke directory ini, langsung filenya ada di start menu ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, ini kita klik. Nah, di sini ada tulisan yang minta kita untuk register. Ini nggak apa-apa, ini kita close saja. Nah, di sini teman-teman, ini adalah informasi tentang hard disk saya teman-teman. Nah, yang A-data ini adalah SSD saya, dan yang WDC ini adalah hard disk saya. Nah, kalau kita lihat yang di SSD saya, itu untuk performa dan health-nya masih 100% ya teman-teman ya. Karena memang ini adalah SSD baru. Nah, seiring dengan berjalannya waktu,
nanti SSD ini juga untuk performa dan kecepatannya bisa berkurang tergantung kita makainya seberat apa dia gitu ya. Nah, kalau yang ini WDC ini, nah ini kesehatannya udah berkurang ya teman-teman ya, udah berkurang sekitar 2%. Dia bilang di sini ada 3 sektor yang lemah di surface-nya. Nah, kenapa di sini kesehatannya berkurang 98%? Karena hard disk saya ini adalah hard disk lama, teman-teman. Jadi sebelum saya beli komputer ini, saya udah punya hard disk. Nah, kebetulan hard disk ini nganggur. Jadi saya pakai sebagai tempat saya untuk menyimpan data saya sementara gitu ya, teman-teman ya. Setelah saya pilah atau saya sortir mana yang harus disimpan atau mana yang harus dibuang, baru saya masukkan data itu ke server saya ya teman-teman ya. Jadi saya ada server namanya Synology, jadi nanti untuk data-data penting itu saya akan ekspor ke sana gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah informasi yang bisa diberikan dari hard disk ini. Nah, di sini kan kesehatannya masih 98% ya teman-teman ya. Sebenarnya ini juga sudah harus hati-hati sih teman-teman ya untuk hard disk. Karena apa? Karena semakin dia turun nyampe ke 90 atau 85% atau nanti bisa sampai 50% itu semakin besar kemungkinan untuk data hilang teman-teman. Jadi hard disk ini memang nggak pernah saya pakai untuk menyimpan data yang terlalu lama ya teman-teman ya. Tapi karena memang kapasitasnya masih besar dan masih bisa dipakai ya jadi saya tetap pakai gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah aplikasi untuk melihat kesehatan dari hard disk kita, teman-teman. Nah, di sini juga dikasih informasi nih, teman-teman nih. Ada 2 icon ini yang menunjukkan temperatur dan kesehatan. Untuk SSD saya itu temperaturnya 33 derajat dan untuk hard disk saya temperaturnya 31 derajat. Nah, ini juga bisa kita jadikan patokan gitu teman-teman. Karena ini kan informasi ini sama ini itu sama dengan informasi yang ada di sini dan di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa terbantu dengan informasi yang ada di sini gitu ya. Dengan kadar kesehatannya itu 98% dan 100%. Kalau 100% ini berarti SSD-nya masih sehat. Nah, kalau yang ada 98% ini berarti memang harus hati-hati. Jangan menyimpan data yang penting di sini, tapi segera untuk melakukan backup gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk melihat kesehatan dari hard disk teman-teman. Gimana? Gampang ya teman-teman ya? Oke teman-teman, untuk cara melihat kecepatan hard disk atau SSD itu akan saya buat part 2 dari videonya ya teman-teman ya, supaya nggak kepanjangan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di-like, share, dan di-subscribe supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.